Benarkah bahwasannya rahmatan lil alamin itu hanya untuk orang-orang muslim saja? Oh, tentu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus subhi wal ibsar ja'ilun nas imma ilal jannah wa imma ilan nar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata fitnah liya'lama man yahtadi wa ya'lama man huwa fi dhalalin mubin. Thumma ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi awsa bi shababi khaira wa ja'ala lakumul qubura wa ja'ala 'alaihim wajibat wa 'ala man sya'ruhum wa dakka anfusahum wa ihtaramu futuwatahum wa arshadan nasa ila tawqirihim wa ihtiramihim. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para panitia UKI UNESA 2024 serta para hadirin sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahul irada, Allah maha berkehendak, sang pemilik apapun yang berada di muka bumi ini, sang pemilik alam semesta yang menciptakan makhluk-makhluk sesuai dengan tujuannya masing-masing. Seperti dalam potongan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Dalam firman ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita untuk senantiasa saling mengenal, menjunjung tinggi rasa nasionalisme, menjunjung tinggi rasa toleransi, baik berbeda sara, suku, agama, ras, dan adat. Lalu, tahukah kita siapa sang rahmatan lil alamin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita? Sudah tahukah? Ialah sang pedoman, sang bijaksana, nomor satu pembawa perubahan di dunia. Di dalam buku 100 Most Influenced People in the World oleh Michael Hutz. Tiada lain, tiada bukan, kekasihnya Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ia berpijak, maka semerbak wangi keharmonisan toleransi meruap ke segala arah. Para hadirin yang bijaksana, berikan saya kesempatan untuk menyebar keharuman sang ilahi dengan firman-Nya tak ada tanding, dan sang rahmatan lil alamin yang sabdanya terjamin, yang berjudul Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata Ar-Rahman ini memiliki begitu banyak makna yang sempurna bagi kita sekalian, bagi orang-orang di luar sana, bagi seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kasihnya, meluapkan kasihnya kepada seluruh makhluknya yang berada di Indonesia, Arab, Palestina, Cina, Thailand, dan lain-lain. Yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya, semua mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu tanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab untuk kita selalu mentolerir segala ciri khas kita masing-masing. Para hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah kepala negara Madinah, di mana pada saat itu sebagian dari Madinah merupakan golongan-golongan orang Yahudi. Bisa saja pada saat itu Rasulullah SAW memaksa orang Yahudi itu untuk masuk Islam. Tetapi tidak. Islam agama yang tak memaksa. Rasulullah SAW adalah bapak toleransi. Ia meneransi karena golongan orang Yahudi ini mau bekerja sama dan bukan kafir yang merusak agama Islam. Bersama orang Yahudi, bersama-sama membangun Madinah, bersama-sama mengalahkan semua musuh-musuh Madinah. Inilah salah satu contoh toleransi beragama yang dicontohkan langsung oleh Sang Rahmatan lil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Ya, Bilal bin Rabah, seorang mantan budak yang berkulit hitam. Ia masuk Islam lalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata rasis di dalam Islam, tidak ada kata jabatan di dalam Islam. Semua sama rata, hanya ketaatan kepada Allah lah yang membedakan kita. Tak ada kata pendek, kurus, tinggi, gendut, hitam, putih, tak ada dalam Islam. Mengejar jabatan, oh tidak. Kami mengejar segala ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala saja mengamalkan ataupun mengabadikan suatu tragedi di mana saat itu orang kafir Quraisy ingin mencampur adukan agama kita dan agamanya, tetapi ditolak secara tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap bersikap toleransi, menghargai perbedaan. Di dalam surah apa itu? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abadtum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam firman ini terlihat jelas sosok kepemimpinan Rasulullah yang penuh toleransi, tidak mencampur adukan agama tetapi menghargai perbedaan. Berbahagialah kita berada di Indonesia ini, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Banyak yang tidak sadar saat kita membuka kalender, kita melihat hari raya Idul Fitri diliburkan. Agar apa? Agar umat-umat Islam merayakan hari raya mereka. Kita buka bulan Desember, hari raya Natal diliburkan. Mengapa? Agar orang-orang Kristen melaksanakan dan merayakan hari raya mereka. Jadi kita harus berbahagia bahwa amalan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW telah diterapkan di negara kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tak ada lagi alasan untuk kita tidak mentoleransi, tidak menghargai perbedaan antara orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan rahmatan lil alamin telah beraksi untuk selalu toleransi.
Oleh sebab itu, marilah kita kukuhkan persaudaraan kita, selalu mentolerir segala ciri khas kita, tidak membeda-bedakan dan menghargai segala perbedaan. Unsur maqala wala tansur man kila. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.